good news dari Denking Forever. Sekarang gue berada di Gang Potlot, gang legendaris, tempatnya para musisi legend yang lahir dari sini ya bang. Iya banyak. Mohon izin di sini saya perkenalkan. Wah, sebetulnya buat selengker kalian untuk sosok yang satu ini mungkin nggak usah gue sebutin lah namanya ya bro. Para Denking Forever. Jadi gini bang, abang-abangku semua Ada juga dari Garut nih sini deh. sehat, Garut sehat. Sehat, waras. Domba, Yogyakarta. domba Garut. Di konten ini gue mau konten dengan berbeda. Jadi gue mau ngupas masalah istilahnya positifnya Gang Potlot. Masa kelam Gang Potlot udahlah kita lupakan. Potlot must go on. Potlot never die gitu. Yang sekarang ya maaf ya para Denking Forever kalau ada lewat motor dan lain-lain malum karena emang ginilah ceritanya Gang Potlot gitu. Untuk lebih mengupas ya kebetulan ada narasumber abangku sendiri yang dari mulai gue bocah dia musik selengker, beliau yang selalu ngasih motivasi dan ngasih ide-ide gila mungkin ya. Ini Dibo, Bang Dibo yang disebut Dibopis, dirikan bos gitu. Bang. Oke, buat pemirsa Denking Forever. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Jadi gini bang, Siap. saya gini bang, datang ke sini ya, alhamdulillah disambut dengan abang. Iya. Ya, saya mau gini bang, cerita abang mulai istilahnya mulai awal ke Potlot, ya, Iya. gimana bang ceritanya? Jadi waktu itu kira-kira tahun 97 kita ya wirausaha kecil-kecilan lah gitu di Iya, Bang. Manggarai. Ada teman pas itu, Bo, main ke Potlot kita ya Bo nya. Nah di Potlot pas itu waktu itu masih waktu masa transisi mungkin waktu itu Iya, waktu iya, ada iya. album lagi sedih sama minoritas itu Iya, iya. transisi Bang Renol nih. Oh bang Renol, Iya, lagi sedih. Nah bang Renol. di situ akhirnya Berarti kita, album ke-6 ya? album ke-6 sering ngumpul, wah tempatnya istilahnya wah asli buat buat silaturahmi anak-anaknya semuanya. Pas itu di situ akhirnya tahun 98 setelah mereka anak-anak daerah-daerah bang yang datang, Bogor diresmikan Slang Fans Clubnya, Malang gitu. Akhirnya Bunda mungkin waktu itu punya pikiran Jakarta belum ada nih. Oh iya. Akhirnya tahun 98 Bunda bikin nyuruh Dibu jadi ketua Slengker Jakarta itu. Nah, tahun 98. Nah, di situ mungkin udah kreativitas Slengker ini hampir se Indonesia lah semua mendirikan fans club gitu. Jadi dengan adanya slang generasi muda akan berkumpul, banyak kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Ya. Jadi bukan gini para Denking Forever di sini bukan hal negatif aja yang gue tahu ya bang ya. Iya. Karena gue emang dari kecil bokap gue emang stoner ya kesininya ya gue udah suka dunia musik dan emang slang adalah buat gue gak ada matinya ya. Di sini banyak terlahir lah para musisi legend mungkin dari Bang Pai Burman ya bang ya. Iya benar. Terus Bang Bongki, terus Among, Mas Damon, Kusoyo, Kidnap Katrina dan bandnya Mas Anang itu kan dulu dengan Mas Koko, Georga dan Mas To. Salam buat Mas To, sang pangeran Potlot. Never give up Mas To. Gitu. Jadi lanjut bang, cerita bang. Oke, yang paling gue garis bawahi gini nih, slang ini bikin generasi muda yang kreatif itu bisa pulang buat usaha gitu. Iya bang. Jadi dengan adanya slang, mereka yang punya kreativitas melukis atau nyablon ataupun bikin cenderamata atau apapun yang dari kain goni lah, goni
Ya, karung. ya, karung. Atau dari batok itu pokoknya apa, atau dari kaca-kaca bekas. Jadi gue lihat apa, dengan adanya slang ini bisa membantu generasi muda yang kreatif juga untuk bikin merchandise-nya, pasti Ya, bisa ya, buat ya, hidupnya. ya. Nah, gue rasa sih kalau misalnya band-band lain sih buat kreativitas itu mungkin masih kalah lah mas Slang. Ya, 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 Nah, benar. ya semuanya ada dari bahan apapun sampai dari sendal jepit sampai apapun masalah merchandise slang pasti ada tuh slang keren punya kreatif, mau Iya. batik mau apanya mau semuanya ada lah. Jadi slang ini memberikan peluang inspirasi, peluang usaha dan inspirasi juga buat generasi muda di Indonesia gitu. Jadi dengan dia jadi slanker dia bisa menjadi entrepreneur juga gitu Pak. Ya. Jadi para daging forever yang istilahnya Abang gue ini Bang Ibo ucapkan, bahwa di sini kita ngebahas betul-betul bahwa potlot itu potlot pakai otak dan jangan pakai otot gitu. Iya, benar. Betul nggak? Benar, dia nggak zaman apa itu. Ya. Jadi udahlah masa kelam slang kita lupakan, slang penuh kreatif dan slang menjadi inspirasi untuk saya pribadi ya Bang ya. Dan Untuk pribadi menjadi inspirasi supaya makanya tagline dari Daging Forever itu action, kreatif dan produktif. Nah, sekarang ada tamu jauh-jauh nih, slanker. Gue gokil nih, slanker ini dari Garut, USA, satu suku dengan Beta. Karena ini kebangsaan ya Bang, Iya, iya. walaupun gue orang Sunda asli, tapi ya itu namanya kebangsaan ya, gitu. Lur, sehat Lur? Siap. Ceritakan Lur, berawal dulu masuk ke slanker gimana? Ya. Sejarahnya mungkin suka slang itu waktu setelah SMA Ya, tahun 96, iya. dan waktu itu lagunya masih Kamu Harus Pulang itu. Oh. Itu dikasih tahu sama kakak saya, ini nih slang nih katanya. Dilihat-lihat, kok band ini unik gitu. Berarti ada historis. Ada historisnya. Dan ketika setelah lulus sekolah SMA, kumpul-kumpul sesama komunitas, sesuka sesama slang, Ya. akhirnya dibentuklah organisasi Slanker Club Garut gitu. Di Oh, Garut SFC, itu SFC Garut. Tahun 2003 barulah dari 96, 97, 2003 jangka 5 tahun kita 2 bis ke Jakarta untuk meresmikan. Dan waktu itu ulang tahun slang yang ke-25 yang di Lebak Bulus. Oh, yang di Lebak Bulus. Iya. Nah, itu jadi Ada sedikit insiden kalau nggak salah ya, yang di Ya, Lebak Bulus. Iya, ada. Lanjut Bang. Ya gimana Bang? Nah, namanya nama Bang Barkah. Tasikmalaya. Garut. Domba Garut. Asgar. Asgar. Nah, menurut saya slang ini adalah sebuah band yang penuh energi buat kaum muda, di mana lagu-lagunya mewakili perasaan-perasaan kaum muda saat itu. Yang berawal teman-teman komunitas puluhan sampai ratusan dan sampai ribuan. Iya. Ya. Dan dari berbagai individu itu mempunyai kreativitas sendiri-sendiri. Iya. Ada yang suka musik, dia diarahkan ke festival-festival, pegelaran. Ada yang suka pecinta alam, ada juga Bang banyak. Ada yang pecinta alam juga. ada. Kita mengadakan jambore, Iya. gitu. Ada juga yang mempunyai kreativitas kerajinan dari kulit, kayak gantungan korek, terus gantungan kunci, macam-macam. Nah, menurut saya slang ini telah memberikan inspirasi yang luar biasa buat kaum muda dan memberikan peluang ekonomi. peluang ekonomi dan memberikan sumbangsi buat bangsa ke depan juga harus dipertahankan. Jangan sampai putus dan harus terus ada. Oke, mantap Bang. Gitu. Keren, gokil. Jadi para Daging Forever ya, bahwa kita image masyarakat tentang slanker yang slangnya itu apa itu cuma istilahnya image pandangan, tapi tidak tahu seluk-beluknya bahwa jiwa slanker itu seperti apa. Dan mungkin saya di
konten ini juga menyampaikan bahwa untuk stop ngebahas masa lalu, ya Bang. Iya benar. Setuju. Buat saya stop masalah selain narkoba dan lain-lain, udahlah kita jangan dibahas masa kelam, itu sebagai hikmah dan pelajaran. Tetap selain must go on. Karena ketika selain terus dengan masa lalunya, buat gue pribadi, yaitu hak pribadi gue sebagai selengker ya Bang ya, izin Bang kepada senior itu terlalu inilah, jangan terus masa lalu, kita masa depan. Di sini Potlot dulunya musisi legend dilahirkan, kita harus berpikir regenerasi selanjutnya Bang. Potlot 10 tahun kemudian, Potlot 15 tahun kemudian, kita harus berpikir Bang. Benar. Karena harus ada regenerasi para musisi di sini, gitu. Regenerasi yang anti, istilahnya, ya kalau nakal-nakal dikit, ya namanya laki ya, namanya selengker, nakal-nakal dikit, tapi stop drugs, stop narkoba, gitu. Untuk regenerasi kedepannya para selengker. Gitu. Kalau saya pribadi berpikirnya ke sana, regenerasi di sini butuh regenerasi. Jangan ngungkap-ngungkap yang udah stop para konten kreator. Gitu. Tapi hak kalian ya, mohon maaf. Tapi ini hak gue juga. Ya, sekarang gini Bang Bo. Oke, mungkin gue tambahkan, kita ini kan Slanker ini komunitas yang mungkin bukan hitungannya bukan ribuan lagi, di jutaan. Jadi gue sebagai Slanker 97 mungkin udah dia udah nikah, dia punya anaknya Slanker lagi. Iya. Nah, jadi yang gue lihat perkembangan ini kan ada SFC, ada Slanker macam-macam ya, komunitas kecil-kecil nih, komunitas yang kompresi macam-macam lah. Gue lihat banyak banget yang anak malam yang nggak ada matinya nih. Iya. Nah, mungkin nggak tahu nih jalan keluarnya, apa dia nggak ngerti buat dapat SFC atau bagaimana, dia jadi akhirnya dia bikin sendiri komunitasnya nih. Komunitas itu besar, mungkin ada ribuan kali itu. Yang komunitas yang kalau SFC kan cuma tiap kabupaten biasanya, Iya Bang. provinsi. Nah, Iya. teman-teman yang belum tersalurkan yang nggak ketemu jalannya, apa dia belum ngerti gitu, istilahnya itu banyak banget, mungkin jutaan gitu. Jadi sekarang kita nggak usah mempersalahkan itu, yang penting kita penggemar slang. Nah, kalau misalnya ada ide-ide kreatif kita ini ibarat ini apa, aset bangsa juga nih, karena dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi mungkin gua ada Dengking, ada Pak Akbar nih, habis itu teman-teman yang lainnya, gue pengen bikin mungkin buat usul-usulan ide-ide teman-teman yang mungkin banyak juga udah jadi letkol sekarang selain jadi pejabat juga, ataupun belum ada juga yang belum ada kerjaan gitu. Jadi nah, sayang komunitas kita yang jutaan ini kita mau kemanakan gitu. Ya benar. Mungkin bisa kita dengan kita kebersamaan ini bisa disolusi. Lu di kota ini penghasilan apa, atau lu konsen kan bisa jadi komunitas yang bisa menghasilkan nilai ekonomi juga gitu. Itu Bang, gimana menurut Bang? Ya, saya sepakat sama Ketua Dibo, harusnya Slanker ini sudah menjadi seperti membangun komunitas yang berbasis ekonomi, di mana membangkitkan ekonomi kreatif di tingkat bawah tiap kabupaten kota, dan setiap kabupaten kota ciri khasnya masing-masing beda. Saling support. Saling support. Lu dari mana? Dari Garut, gua ke Jakarta. Saya gitu. Dari mana? Lombok apa dari mana? Kan jadi dimanapun adanya miniatur kecil Indonesia lah gitu. Ini supaya ada transformasi daerah ke daerah lain. Misalkan kalau di Malang kan kemarin ada batik slang tuh ya, baju batik slang. Pekalongan juga ada. Kalau misalkan di Tasik kemarin itu sendal kalau nggak salah. Kolom gelis. Nah, ini kan menjadi basis ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan selengker di bawah. Dan generasi muda. Generasi muda. Dan bisa menyumbangkan mungkin kesejahteraan buat para selengker ke depannya. Dan lapangan kerja. Ketika nanti ada seleng tour misalkan di sebuah daerah, mereka sudah nggak mikirin lagi untuk bayar karcis. Iya, karena sudah ada bayar menghasilkan ya gitu. Artinya kita tetap mengidolakan seleng, namun juga kita tetap bisa membangun kreativitas juga untuk menghidupi ekonomi masyarakat, ekonomi para selengker sendiri. Saya setuju dengan Bang Dibo, bagaimana selengker ini tetap bertahan
karena organisasi selain dari supaya tetap berjalan, yaitu dengan ekonominya dari masyarakat itu yang ada dalam ide-idenya. Ke depan Bang Ibo misalkan membawa selain ke daerah, mereka sudah siap tanpa IO lain, kan begitu. Nah, gimana Ya. Bang? Jadi ini izin ketua umum. Karena gini ya, maaf mohon izin saya juga menyampaikan inspirasi kepada manajemen Selain Pulau Biru Production bahwa akar rumput itu penting. Betul. Akar rumput itu harus kita rangkul. Jangan yang udah dibentuk aja. Karena di Selengker itu maaf aja ya, tidak semua tergabung di SFC. Ada Selengker kultural, ada Selengker emang bawaan lahir, dan semua itu harus kita rangkul karena mereka juga sama haknya, sama istilahnya mengidolakan Seleng. Ya, ini mohon izin saya kritik tapi etis buat para manajemen SFC. Akar rumput yang dibawa yang tidak masuk SFC juga harus kita rangkul, Bang. Gimana menurut Abang? Statement saya itu salah nggak? Mungkin emang yang kita lihat nih, kita bilang tadi bicara kalau tingkat kabupaten kota itu cuma berapa Iya. tapi yang cuma komunitas kecil itu mungkin ribuan ada banyak lebih militan juga. Iya, Apa iya. dia mereka belum tahu atau bagaimana, itu harus cari solusinya. Nah, jadi bagaimana penggemar-penggemar ini bisa mengikuti peraturan, bagaimana peraturannya misalnya. Jadi nggak tahu nih problemnya di mana, gue nggak tahu nih. Tapi gue lihat banyak banget anak yang ya lu apa selengker apa suka-suka gue lah, mau selengker anak malam ya, anak mami kayak apa berdikari atau macam-macam lah, dia kreatif sendiri, itu nggak boleh kita larang karena dia tetap kiprahnya tetap slang, dia tetap penggemar slang gitu. Jadi ya itu yang terus dicari. Nah, gue di kesempatan baik ini gue pengen lah, kita ini istilahnya komunitas yang besar banget loh. Mari kita pandang ke depan, apa solusi lu, apa mungkin kita bisa jalan solusi Bisa buat kolaborasi. iya, buat kedepannya apa. Jadi jangan kita bilang, wah lu bukan SFC, lu cuma anak malam, lu cuma apaan, berdikari macam-macam. Gak usah pikiran itu. Bagaimana kebersamaan kita ini walaupun berbeda-beda komunitasnya, kita tetap bermanfaat buat lingkungan, buat semuanya, buat selengnya juga, itu buat negara terakhir lah misalnya, buat jadi jangan lagi lah. Nah, ada satu lagi nih, jadi satu lagi, nggak usah pikirin lah mau pilihannya apa, mau agamanya apa, itu tergantung masing-masing. Jadi jangan menghalang kita untuk menjadi selengker. Jangan di pilihannya ini, wah gue mau selengker ini, gue pilih ini, gue nggak usah. Jadi udah tutup tuh dia. Kita pandang bagaimana ke depan komunitas yang banyak ini, yang besar ini bermanfaat lah buat kita semua, buat selengnya juga gitu. Jadi itu sih pesan kita, Bang Dengking, Kang Dengking. Gimana Kang? Ide itu Kang? Jadi kita memandang ke depan nih Kang ya. Kita udah memandang ke depan, otot masa lalu biarlah berlalu sebagai cerita dan sebagai pelajaran. Kita memandang ke depan regenerasi. Mohon izin Mas Bim Bim dari Dengking, ya kakak angkat saya Mas Bim Bim. Menurut saya sekarang perlunya istilahnya betul-betul regenerasi, karena musisi para jebolan sini udah legend-legend, udah mungkin waktunya faktor usia juga Bang, karena mereka juga perlu regenerasi. Dan untuk manajemen sendiri cobalah kita satuin semuanya, rangkul. Kalau menurut saya Bang, ini problemnya cuma satu, cara merangkul Bang. Cara merangkul karena mereka gini Bang, sampai saya sendiri pribadi udah ada niatan bikin selengker kultural dan itu ini, tapi kita ketemu karena dulu basic saya emang di SFC pernah masuk di Selengker Nusantara. Di sini saya berbicara apa adanya. Problem yang dihadapi oleh para selengker itu sebetulnya ingin dirangkul, bersatu, dan kita arahkan ke hal yang positif untuk berguna untuk Seleng sendiri, untuk bangsa dan negara, dan kesatuan negara Republik Indonesia Bang. Ya, sekarang balik lagi ke Ketua Umum Selengker Nusantara. Plan kedepannya gimana sekarang Bang? Nah, sekarang kan kita udah untuk lama menyatukan vakum itu juga nih waktu masa covid ini nih. Sebenarnya inspirasi teman-teman banyak kali, tapi mereka udah jarang ketemu gitu. Iya. Sosial medianya. Gua rasa banyak kok selengker-selengker yang kita bilang tadi. Mungkin yang netpol juga udah ada, kali bisa kepala dinas juga udah ada. Oh, ya udah ada selengker. Anaknya pun juga udah jadi selengker. Jadi kalau kita cuman ya di telan zaman aja kita nggak berkumpul lagi, nggak punya gerakan-gerakan yang positif, itu sayang juga aja. Mari kita berkumpul.
apa ide-idenya mereka, nggak tahu lu mau komunitas apapun, yang penting lu selengker lah, pokoknya lu dengan melakukan yang terbaik, nggak bikin onar, nggak melanggar hukum, mari ide itu. Misalnya Betul. lu mau pencipta alam, lu mau suka olahraga, lu mau goes, mau apapun hobi lu, perlu bermusik. Nah, dengan kebersamaan ini mungkin kita bisa nyari solusi nih, Bang. Betul. Makin bersama kita kuat, Bang ya. Nah, satu lagi, lu nggak usah lagi beda-bedain nih pilihan politik, pilihan agama lu masing-masing tetap pilih selengker apapun agamanya, apapun politik lu gitu loh, Bang. Iya. Jadi sesuai dengan ini, selengker itu kan berawal berdiri di atas semua golongan. Jadi berdiri di mana aja bebas ya. Berdiri di atas semua golongan, berdiri di atas semua bisa ya. Kalian para dengking forever. Ya, sorry ya. Tadi banyak karena kita apa adanya dengan selengean, dan di sana beliau saya salam hormat buat Bang Bob, Babe Bob. Istilahnya setidaknya beliau itu adalah pelaku sejarah di sini, pelaku sejarah slang. Ya. Yang betul pernah ngopi pasti ya. Iya, Babe Bob. Istilahnya Babe Bob juga sebagai orang tua pasti setuju. Udah, lihat ke depan. Asal positif. Yang penting positif ya Babe Bob. Yang sudah lah. Jangan terus aja dibahas datang ke sini, lu datang ke sini ngonten ngebahas tentang masa kelam narkoba. Jadi doa, janganlah, udah stop hal gituan, kita berbicara regenerasi potlot. Ya, para deng forever mungkin emang kalau ngoceh terus kagak ada akhirnya ya, sampai subuh juga gue bisa ngoceh di potlot. Karena di sini juga lagi masa ada jam malam, pandemi mulai menggila. Jadi saya langsung aja ke statement dan harapan terakhir. Pertama, yang disebut Bang Dibo itu emang founder dan pendiri Selengker Nusantara. Kedua, sebagai setidaknya pelaku sejarah dari mulai album Seleng Lagi Sedih. Salam Bang Reno. Ya. Keempat, beliau istilahnya sekarang punya misi pengen mempersatukan blok-blok itu. Kalau saya sendiri si Dengking Forever non blok. Ya, kalau saya pribadi istilahnya kenapa saya selengker non blok? Karena saya itu istilahnya nggak lihatnya selengker, tidak lihat SFC, tidak lihat Selengker Nusantara, tidak lihat selengker anak mami, anak malam ada apa, tetap gue ya, lihatnya selengker berdiri di atas semua golongan. Dan di sini sebagai ketua umum Selengker Nusantara mungkin mau ngasih statement, beliau mau unek-unek kek apa kek, udah ini konten gue tuh bebas mau ngomong apapun karena hak berbicara itu emang dilindungi oleh undang-undang. Siapapun yang protes, dia protes ke beta, ke channel Dengking Forever. Silakan, brother ketua umum Selengker Nusantara. Buat Dengking Forever atau Selengker jangan lupa nih, sponsor nih, ekonomi kreatif, Dengking Forever, Bako Dengking, jangan lupa ya. Oke, satu lagi kesempatan baik ini buat gue salam hormat buat para ketua Selengker komunitas, SFC, apapun nama komunitas lo. Lu semua orang hebat, lu semua orang cerdas, lu semua punya leadership. Nah, semuanya itu kita udah punya nih. Sekarang kita punya bagaimana kita sama-sama enak, bagaimana kita sama-sama maju. Itu yang kita mau cari. Jadi, lu semua udah punya leadership, udah punya pintar, cerdas, punya kemampuan. Nah, sekarang kita cari kebersamaan bagaimana kita sama-sama enak. Betul, Sekjen? Ya. Enak lah solusi untuk bangsa dan negara ini dan positif gitu. Kalau oke, salam hormat gue nih semua buat semuanya. Gue di Bopis, ada nih juga nih. Dari Garut, terakhir Akbar. Garut, statement terakhir. Menurut saya ini selain adalah milik semua, milik Indonesia yang perlu kita jaga kebersamaannya dan tetap guyup seluruh Selengker Indonesia. Nah, oke, mungkin gue tambahin jadi ya, buat yang ketua-ketua komunitas apapun SFC atau komunitas apapun namanya, dia semua orang-orang hebat. Nah, betul. Mari kita bersatu biar kita lebih hebat lagi. Bagaimana, Bang? Betul. Nah, kita hebat itu kalau bersama. Jadi kalau sendiri-sendiri ya enggak kurang hebat banget. Jadi kebersamaan lah. Jadi semuanya punya leadership, punya pemikiran untuk slang itu untuk komunitasnya. Nah, dengan bersatunya kita mungkin suatu saat kita mau bikin markas juga di lagi Bang ya. Siap.
Gimana Sekjen nih? bareng-bareng saja lah. Iya barang-barang ini buat kita berkumpul bukan mau bikin onar, bagaimana buat kesejahteraan, bagaimana buat kemajuan kita bersama bersama dan buat slang juga gitu, Pak Akbar. Lanjut udah King. Statement terakhir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon izin kepada King Bim Bim, ke semua formasi sekarang, Mas Abdi, Kakak Rido, dan Ke dari Beta, Haji Ipanka, semua, Bang Reno, Bang Penyot, Mas Bongki, Bang Pai, dan lain-lainnya yang pernah terlibat membesarkan nama Slang. Apresiasi dari saya, karya kalian emang luar biasa, mahakarya buat saya di Gang Potlot ini. Untuk salam hormat untuk Ketua Umum Slang Fans Club seluruh Indonesia, ketua Slang Nusantara. Karena sebagai pemimpin gini, ketika kita punya kekuasaan, maka semakin banyak ego yang dipertontonkan. Itu dari gue, ketika menjadi ketua atau pemimpin, karena mempunyai kekuasaan semakin banyak ego yang dipertontonkan. Kenapa saya bilang itu? Karena gue pengen Slangker bersatu semuanya. Yuk kita saling mencari inspirasi, berkarbo aksi. Buat gue bukan berkarbolarasi lagi ya. Karena action, kreatif, produktif, tetap buat Slangker. Peace, love, united, and respect. Oke, kita sama-sama buat para Slangker Sabang sampai Merauke. Oke, buat para Slangker Sabang sampai Merauke, satu cinta, hilangkan saling naluri saling mengacukan. Peace. Peace. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel Dan King Forever. Dan terakhir gue, Ekonomi kreatif. jangan lupa ya lo ngegayo biar cerdas cermat. Dan King Tobacco Indonesia, IG-nya Dan King Tobacco. Oke. Ayo support. Support buat kecerdasan berbangsa dan bernegara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.